Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sansidar dengan NIM A1J22546. Saya dari Prodi Sastra Indonesia semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama sampai materi ke-7, mata kuliah semantik. Baiklah, kita simak PPT berikut. Baiklah, adapun judul materi berikut yaitu kajian semantik dalam linguistik, konsep dasar, batas, objek kajian, kedudukan, kegunaan, dan analisis makna bahasa. Di sini adapun latar belakangnya yang menjelaskan tentang semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Pemahaman makna penting agar komunikasi berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, kajian semantik diperlukan untuk memahami arti kata, konsep, dan penggunaan bahasa secara cepat. Adapun tujuan pemaparan materi berikut agar kita bisa memahami konsep dasar dan ruang lingkup kajian semantik, mengetahui bagaimana pendekatan dalam menganalisis makna, memahami hubungan antara makna bahasa dan konteks, membedakan berbagai jenis makna dan penggunaannya, meningkatkan kemampuan dalam menafsirkan dan menggunakan bahasa secara tepat. Pembahasan pertama yang membahas tentang konsep dasar, batas semantik, objek kajian, kedudukan, dan kegunaan semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa, mulai dari kata, frasa, hingga kalimat. Batasnya hanya pada makna bahasa secara umum tanpa membahas konteks situasi secara mendalam. Objek kajian meliputi makna kata, hubungan makna, sinonim, antonim, perubahan makna, dan makna kalimat. Semantik berkedudukan sebagai salah satu cabang utama linguistik sejajar dengan fonologi dan sintaksis. Kegunaannya adalah untuk memahami makna dengan tepat, menghindari salah paham, serta membantu dalam komunikasi dan analisis bahasa. Pembahasan kedua membahas tentang pendekatan semantik. Pendekatan semantik terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan referensial. Makna dilihat dari hubungan kata dengan objek atau hal yang dirujuk di dunia nyata. Contohnya, kata meja, merujuk pada benda fisik yang digunakan untuk menaruh barang atau tempat untuk belajar. Yang kedua, pendekatan ideasional. Makna dianggap sebagai gagasan atau konsep yang ada dalam pemikiran pembicara. Contohnya, kata kebebasan tidak berwujud, tetapi ada konsep dalam pikiran tentang bebas dari aturan atau tekanan. Contoh kedua, kata keindahan dipahami berbeda-beda oleh setiap orang berdasarkan konteks dalam pikiran masing-masing. Pendekatan ketiga, pendekatan behavioral. Makna dipahami dari perilaku atau respon yang muncul ketika suatu ujaran disampaikan. Contohnya, kata bahaya dapat membuat seseorang langsung berhenti atau menjauh. Pendekatan keempat, pendekatan kontekstual. Makna ditentukan oleh konteks seperti situasi, waktu, tempat, dan siapa yang berbicara. Contohnya, kata dingin. Kalau dikaprakan dalam cuaca berarti suhu rendah. Jika dikaprakan dalam makanan atau saat makan berarti makanan sudah tidak panas lagi. Pembahasan ketiga membahas tentang dasar dan klasifikasi bahasa. Bahasa memiliki banyak variasi, sehingga perlu diklasifikasi untuk memudahkan pemahaman. Dasar mengklasifikasi bahasa meliputi asal-usul, struktur, dan wilayah penyebaran. Klasifikasi bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi genetis, berdasarkan hubungan, kekerabatan atau asal-usul bahasa. Bahasa yang berasal dari nenek moyang sama dikelompokkan dalam satu keluarga. Contohnya, bahasa Indonesia, Melayu, dan Tagalog berasal dari keluarga yang sama, yaitu Austronesia. Selanjutnya, klasifikasi tipologis, berdasarkan struktur atau bentuk bahasa, terutama dalam pembentukan kata dan tata bahasa. Contohnya, bahasa Indonesia, kata bisa ditambahkan imbuhan, ajar menjadi belajar. Klasifikasi ketiga, klasifikasi geografis, berdasarkan wilayah penyebaran bahasa. Bahasa dikelompokkan sesuai daerah penggunaannya. Contohnya, bahasa Jawa dipakai di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pembahasan keempat membahas tentang makna dan referens. Makna adalah arti atau maksud yang terkandung dalam suatu kata, kalimat, atau tanda yang digunakan dalam komunikasi. Makna menjadi hal penting karena melalui makna, seseorang dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh orang lain.
Sedangkan reference adalah proses atau hubungan di mana suatu kata, frasa, atau kalimat menunjuk pada suatu di luar bahasa, baik berupa benda, orang, peristiwa, maupun konsep. Pembedaan makna dan reference adalah makna isi atau konsep yang ada dalam pikiran, sedangkan reference objek nyata yang dirujuk oleh kata. Pembahasan kelima membahas tentang makna dan perbedaan makna. Makna tadi sudah dijelaskan dalam pembahasan keempat. Selanjutnya membahas tentang perbedaan makna. Perbedaan makna adalah variasi arti yang dimiliki oleh suatu kata atau ujaran karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti konteks, penggunaan, bentuk bahasa. Artinya satu kata bisa memiliki makna yang berbeda tergantung bagaimana dan di mana kata itu digunakan. Perbedaan makna muncul karena beberapa faktor. Faktor pertama, makna leksikal. Faktor kedua, makna gramatikal. Faktor ketiga, makna kontekstual. Faktor keempat, makna denotatif. Faktor kelima, makna konotatif. Faktor pertama tadi makna leksikal. Artinya, dasar sesuatu kamus, misalnya rumah berarti tempat tinggal. Yang kedua, makna gramatikal. Artinya, yang muncul karena proses tata bahasa seperti imbuhan atau susunan kalimat. Makna ketiga, makna kontekstual. Artinya yang dipengaruhi oleh situasi, waktu, dan kondisi saat ujaran digunakan. Makna keempat, makna denotatif. Artinya sebenarnya objek dan tidak mengandung perasaan. Makna kelima, makna konotatif. Arti tambahan yang mengandung nilai rasa seperti positif atau negatif. Pembahasan keenam membahas tentang informasi, maksud, tanda, lambang, dan konsep. Dalam semantik, makna berkaitan erat dengan berbagai unsur penting, seperti informasi. Informasi adalah isi pesan yang disampaikan dalam komunikasi, yaitu apa yang ingin diketahui oleh pendengar. Maksud. Maksud adalah tujuan atau niat pembicara saat menyampaikan suatu ujaran. Tanda. Tanda adalah sesuatu yang mewakili hal lain seperti berupa simbol, suara, atau isyarat. Lambang adalah tanda yang sudah disepakati bersama dalam masyarakat, seperti bahasa sebagai alat komunikasi. Sedangkan konsep adalah gambaran atau ide dalam pikiran manusia tentang suatu objek, peristiwa, atau keadaan. Pembahasan ketujuh membahas tentang definisi dan kaidah umum semantik. Definisi adalah penjelasan atau batas tentang arti suatu kata atau istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa, baik makna kata, frasa, maupun kalimat. Adapun kaidah umum dalam semantik yaitu makna dipengaruhi oleh konteks seperti situasi, tempat, waktu, dan siapa yang berbicara. Makna dapat berubah seiring berkembang zaman dan penggunaan bahasa. Makna berhubungan dengan pikiran, pengalaman, dan budaya manusia. Makna tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan kata lain dalam sistem bahasa. Adapun di sini pembahasan terakhir yaitu membahas tentang makna dari segi penamaan dan makna dari segi pendefinisian. Di sini ada makna dari segi penamaan. Makna ditinjau dari segi penamaan berkaitan dengan bagaimana suatu konsep, benda, atau peristiwa diberi nama dalam bahasa. Penamaan berupa proses pemberian lambang berupa kata untuk mewakili sesuatu yang ada di dunia nyata maupun dalam pikiran. Makna dari segi pendefinisian. Makna dari segi pendefinisian berkaitan dengan usaha penjelasan arti suatu kata atau istilah secara lebih jelas dan rinci. Pendefinisian bertujuan agar makna tidak menimbulkan ricuan atau salah tafsir atau salah paham. Baiklah, adapun kesimpulan dari semua materi tersebut adalah semantik menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya kata-kata, tetapi tentang makna yang ada di dalamnya. Dengan memahami konsep, batas, dan objek kajian semantik, kita bisa lebih jelas dan menangkap arti suatu bahasa. Baiklah, setelah pembacaan kesimpulan tadi, berarti berakhir juga pemaparan materi dari saya. Menurut saya, semantik sangat penting karena membantu kita memahami maksud dari ucapan ataupun pembahasan dari seseorang agar tidak terjadi kekeliruan. Semantik membuat kita lebih peka atas penggunaan bahasa.
Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya tutup dengan pantun. Pergi ke pasar membeli batik. Batiknya bagus, motif bunga. Cukup sekian presentasi semantik. Semoga maknanya sampai ke jiwa. Saya.